Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian para rebahaners? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat selalu tentunya. Ini adalah first video gue di YouTube. Sebenarnya sih ini bukan first video gue, ini adalah second video gue. Cuman first video gue kemarin udah kena copyright di YouTube, jadi mau nggak mau gue buat ulang lagi. So, buat kalian para viewers, semoga dilimpahkan rezekinya oleh Yang Maha Kuasa agar mampu membeli kuota dan menonton terus video-video dari channel gue ini. Oleh karena itu, langsung aja oleh kalian pencet tombol subscribe-nya dan bel notifikasinya agar kalian terus mendapati updatean terbaru dari channel ini, dan juga tekan tombol like sebanyak-banyaknya. So, thank you. Syukron, kamsahamnida, kamsia, dan arigato. Langsung aja kita lanjut ke intronya. Oke, sebagaimana yang kalian lihat di thumbnail dan judul gua, kali ini gua akan memaparkan atau menspoilerkan kepada kalian sebuah film yang berjudul The Call of Wild. Jadi video kali ini akan menjadi full spoiler content untuk kalian, dan tentunya gua akan usahain untuk menghindar dari copyright. Oke, back to the film. Film The Call of Wild tersendiri itu adalah film yang mengenrekan adventure fiction, yang mana film ini akan memaparkan kepada kita petualangan yang seru. Ya tentunya namanya adventure itu adalah petualangan, gak mungkin horor. Jadi kalau kalian minta kepada gua itu film horor, tulis di komentar, oke? Kalau kalian request film horor. So langsung aja kita ke videonya. Film ini diawali dengan sebuah cerita anekdot, yang dimana cerita anekdot ini adalah inti dari petualangan di film ini. Jadi alkisah bahwa ada seseorang yang berhasil mendapatkan sebongkah emas, yang hanya sebongkah emas ini membuat orang-orang berkeinginan untuk mendapatkan emas tersebut di kutub utara sana. Dan seperti yang kita ketahui bahwa kutub utara mendominannya itu es dan salju, jadi banyak banget orang-orang yang di sana menggunakan transportasi berupa hewan-hewan yang kuat. Lalu scene berpindah ke suatu tempat yang bernama Santa Clara Country. Suatu tempat yang tidak sedikit pun bersentuhan dengan es dan salju. Dan di tempat tersebut kita akan diperkenalkan dengan seekor anjing bernama Buck. Jadi gue manggil anjing ini Buck aja ya, karena gue nggak mungkin kan toksik. Buck ini adalah hewan yang bisa berbicara bahasa manusia, memahami bahasa manusia, dan juga dia memiliki badan atau bobot badan yang sangat besar. Dan karena badannya yang besar atau gedong itu membuat seseorang yang sedang membaca sebuah koran, yang dimana koran tersebut terdapat iklan jual beli anjing, dan kita tahulah apa yang akan dilakukan orang ini. Lalu benar saja, tatkala waktu malam telah datang, ada seseorang yang memanggil Buck. Dan kita tahu dong siapa orang itu. Yap, mamang-mamang yang baca koran tadi. Lalu Buck diberi umpan dengan sebuah makanan, dan Buck pun terperdaya dengan makanan tersebut. Dan akhirnya pun pertualangan Buck dimulai. Scene berganti ketika Buck sudah berada di sebuah kapal yang menuju ke sebuah tempat yang bernama Skagway di Alaska. Tempat yang bernama Skagway ini adalah tempat atau post pertama para pencari emas, yang makanya itu terdapat es dan salju di tempat itu. Oh ya, di sini juga terdapat segerombolan orang yang menjelaskan betapa banyak orang-orang yang datang untuk mencari emas, namun sayangnya hasilnya nihil alias nggak dapat apa-apa. So, scene berganti dengan adanya seseorang kulit hitam yang sedang berjabat tangan. Dan orang ini bernama Perrault. Dia membutuhkan 2 ekor anjing, tapi dia hanya memilih Buck seekor. Mungkin karena satu Buck setara dengan 2 ekor anjing. Dan di sini bisa kita pahami bahwa Buck kini menjadi hewan sewaan atau menjadi alat transportasi untuk manusia. Lalu Perrault mengenalkan Buck dengan Neng Francois dan kepada kelompok para anjingnya yang diketuai oleh Splits. Dan di sini ini juga dijelaskan bahwa Perrault bekerja sebagai pengantar pesan alias kurir. Sebelum memulai perjalanan, Perrault menjelaskan kepada timnya kalau tujuan Perrault kali ini adalah kota yang bernama Dawson. Kota yang bernama Dawson ini jaraknya sekitar 500 mil dan tentu butuh berhari-hari untuk ke sana. Dan mulailah tim tersebut menempuh perjalanannya, dan karena perjalanan ini adalah kali pertamanya bagi Buck, tentu Buck perlu beradaptasi menjadi anjing seluncur. Di kali pertamanya ini, Buck kesulitan untuk mengikuti anjing lain, bahkan tim tersebut mengalami kecelakaan karena Buck. Hari itu benar-benar melelahkan bagi Buck. Dia sudah berlari seharian. Dan di saat malam tiba, waktunya para anjing untuk makan,
dan setiap anjing hanya mendapatkan satu ikan. Lalu kemudian, di malam itu juga, Buck melihat serigala hitam yang dimana serigala itu adalah sisi liar dari Buck. Dan sisi liar ini akan terus membantu Buck. Di saat matahari sudah terbit, Buck melanjutkan perjalanannya. Di hari itu, Buck masih beradaptasi dengan anjing yang lainnya. Perjalanan terus berlanjut hingga akhirnya Buck pun menjadi bagian dari tim Perrault, alias sudah bisa menyimbangi atau beradaptasi dengan anjing yang lainnya. Kemudian sampailah Buck di suatu tempat yang dimana dia harus melewati sungai yang sudah membeku. Dan karena kita tahu sungai membeku itu cukup bahaya jika berjalan secara ramai-ramai, maka di situ mereka mengambil pilihan untuk berjalan secara solo alias sendiri-sendiri. Lalu benar saja, tatkala di saat itu juga, Neng Francois tidak tersengaja menginjak batu es yang sudah ingin retak dan terjatuhlah Neng Francois tersebut. Kemudian secara frontal Buck langsung mencoba untuk menyelamatkan Neng Francois. Kemudian Buck kembali melihat nalurinya, yaitu serigala hitam. Dan alhamdulillah Neng Francois selamat dan tentunya masih memiliki kesempatan untuk menikah nantinya. Di saat hari sudah gelap, Perrault, Buck dan Francois menghangati diri mereka dekat api unggun. Dan kemudian Perrault beranjak dari tempat itu setelah berbincang dengan Francois. Lalu Francois mengatakan kepada Buck bahwa Perrault selalu mempercayai kalau anjing memahami bahasa manusia, bahkan sama seperti manusia. Namun Francois tidak, tapi apa yang sudah dilakukan Buck kepada dirinya di sungai tadi membuat Francois percaya. Setelah percakapan Buck dan Francois selesai, ternyata Splits pun ikut mendengarkan percakapan tersebut. Lalu Buck berjalan sendirian, layaknya jomblo di malam minggu. Kemudian Buck melihat seekor kelinci dan mulai memburunya. Karena Buck melewati teman-temannya, akhirnya mereka beramai-ramai mengejar kelinci tersebut. Buck pun berhasil menangkapnya, tapi kemudian Buck kembali melepaskan kelinci tersebut. Sayang banget kan? Nah, pas kelinci itu lagi mau kabur, tiba-tiba Splits langsung menerkamnya. Ini kayak rezeki dipatok ayam. Tidak cukup sampai di situ, Splits kemudian mendekati Buck. Mungkin faktor dia iri ketika dia mendengarkan percakapan Buck dengan Francois. Terus Splits langsung saja menyerang Buck dan mulailah pertarungan antara Splits dan Buck. Splits sangat lihai bertarung hingga mampu memojokkan Buck. Waduh, mainnya pojok-pojokan. Karena Splits sangat hebat dalam bertarung, jadi sangat mudah bagi dia untuk mengalahkan Buck. Lalu kemudian setelah Splits berpikir bahwa dia menang, tentu karakter utama tidak mungkin dikalahkan. Jadi Buck bangkit lagi setelah ia melihat silar alias sisi liarnya. Dan kemudian Splits menyerang Buck. Dan Buck smackdown kan. Dan disitu juga Splits langsung surrender tanpa harus meng-vote layaknya player ML. Dia langsung AFK di tempat alias pergi. Esok harinya Perrault mencari Splits. Namun seharian penuh Perrault mencarinya, Splits tidak kunjung datang. Perrault tidak bisa meninggalkan Splits karena dia adalah pemimpin tim anjingnya. Lalu kemudian Buck pun maju untuk mendeklarasikan dirinya menjadi pemimpin. Dan karena terpaksa, Perrault pun mensetujuinya. Karena banyak waktu tersita dengan Francois terjatuh di sungai dan Splits menghilang, Perrault memilih untuk mengambil jalur pintas. Dan akhirnya mereka tiba di tempat pos penambangan emas atau Dawstone. Orang-orang sangat bahagia menyambut si Perrault. Terlebih lagi itu adalah kali pertamanya ia mengantarkan surat tepat waktu.
Lalu keesokan harinya, Perrault harus kembali mengantarkan surat-surat balasan dari Dawson. Ketika Perrault akan berangkat, ada seseorang yang telat mengantarkan suratnya. Namun karena telat, Perrault sempat menolak surat tersebut. Tapi karena Buck baik hati, Buck mengambil surat itu dan memberikannya kepada Perrault. Hey, Buck. I remember you. Kemudian Buck pun pergi ke Skagway hingga ia kembali lagi ke Dawson. Lalu ketika tukang pos tengah membagikan surat, ternyata Perrault pun mendapatkan sebuah surat. Malangnya surat tersebut dari pemilik Buck yang meminta Buck dikembalikan. Hingga tibalah Buck di tempat kandang yang dulu. Terlihat dari raut wajah Perrault dan Francois, kini Perrault dan Francois agak benar-benar berpisah dengan Buck. Sekian lamanya Buck menunggu di bawah salju, tibalah majikan baru, yang dimana majikan ini benar-benar memiliki attitude yang buruk, hidup semena-mena, dan bahkan hanya harta di kepalanya. Dan majikan ini tentu bertujuan untuk pergi ke Dawson dengan niat mengambil emas. Setelah itu, Buck dan anjing lainnya dipaksa untuk menarik seorang wanita dan barang-barang lainnya yang begitu banyak. Wanita ini gua panggil Bitchy dan majikan Buck yang baru yang bernama Fucker. Namun tatkala anak buah Fucker hendak memukul seseorang kakek tua yang dimana sebelumnya orang ini pernah dibantu Buck di Dawson, dia pun mencegah pemukulan tersebut. Remember me? Kakek tua ini bernama John Thornton, dan di saat itu juga John mengatakan bahwa anjing seluncurnya kedinginan, serta mencari cara agar Buck dan anjing lainnya bisa bergerak. Dan John pun mematahkan tianggi. Gua nggak tahu apa itu tianggi, mungkin itu bagian dari kereta seluncur. Nanti lu pada cari tahu aja di Google, oke? Headed, mister? Di saat John mematahkan tiangginya, John pun bertanya kepada Fucker, kemanakah tujuanmu? Lantas Fucker hanya menjawab, itu bukan urusanmu. Dan John menyarankan kepada Fucker, jika engkau mencari emas, maka itu hanya sebuah dongeng. Karena pondok kecil yang berdekatan dengan sungai emas itu tidak ada. Jadi bisa disimpulkan bahwa cerita emas itu tidak ada, alias emas itu hanyalah omong kosong. Kemudian John menganjurkan bahwa kini es sedang mencair. Cukup bahaya jika harus meneruskan perjalanan. Teringat kejadian yang Francois jatuh? Ya, kurang lebih seperti itulah. Karena Fucker orangnya insane alias gila, dia bodoh amat sama nasihat kakek tua itu alias John. Scene berpindah di mana Fucker sedang memaksa Buck dan anjing lainnya untuk mendaki sebuah gunung, yang dimana dia memaksanya dengan cambukan. Dan sampailah Buck di sungai yang dimana akan mencair, dan Fucker tetap memaksa anjing-anjing tersebut untuk melewatinya meskipun dalam keadaan letih. Dikarenakan anjingnya sudah letih, maka Buck dan anjing lainnya pun tidak kuat lagi untuk menarik barang-barang tersebut. Hingga karena hal itu, Fucker menaik pitam dan mencoba untuk memukul Buck, bahkan menodongkan Buck dengan senjata alias handgun. Dan beruntungnya John datang tepat waktu yang membuat si gila Fucker tidak jadi menembak Buck, dan malah John mendorong si Fucker hingga terjatuh. Kemudian Buck pun ditinggalkan oleh tim seluncurnya. Kemudian scene berganti di mana Buck terbangun dari tidurnya selama 2 hari. Itu juga John yang merawat Buck. Lalu Buck menghampiri John yang sedang duduk memerhatikan sungai yang kini telah mencair. Lalu John bercerita sedikit tentang masa lalunya, yang dimana ia meninggalkan keluarganya hanya untuk harta alias emas yang tidak pernah bisa ditemukan. Dan juga janjinya terhadap anaknya untuk pergi ke penambangan tersebut. Lalu kemudian John mengajak Buck untuk pergi ke bar. Sesampainya di bar tentu hanya John yang memesan minumannya kepada bartender. Dan lalu tiba-tiba si Fucker datang dengan mendumel sendiri, juga memukul John si kakek tua. Duh, ntar kualat aja lu. Lalu si Fucker bilang, lu pasti tahu kan emasnya di mana? Padahal John udah ngasih tahu tuh di mana kalau emas ini cuma dongeng. Selagi Fucker menendang John, Buck pun masuk dan menggigit Fucker. Lalu kemudian ketika diselesaikan dengan keluarnya Fucker dari bar, John dan Buck pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Hingga waktu pagi tiba, John mengambil sebuah peta dan mengajak Buck pergi ke tempat yang diinginkan anaknya, yaitu adalah tempat yang belum pernah dikunjungi orang-orang dengan mengitari sebuah sungai. Dan perjalanan pun dimulai. Selama di perjalanan, begitu banyak keseruan dan tantangan yang dilewati Buck dan John, hingga karena hal itu membuat mereka bertambah dekat. Lalu scene berganti kepada si Fucker yang sedang mencari John di rumahnya. Dengan membawa sebuah senapan, beruntungnya John sudah pergi, tapi sayangnya John meninggalkan sebuah peta yang dimana peta itu digunakan oleh Fucker untuk mencari John.
Scene kembali pada Buck dan John yang sedang melanjutkan perjalanannya hingga ia menemukan sebuah pondok kecil di sana. Lantas hari itu mereka habiskan dengan membenahi pondok tersebut. Keesokan harinya ketika John sedang mandi di sungai, John secara tidak sengaja mendapati sebuah emas dan faktanya cerita pondok kecil dan sungai emas tersebut benar. Dan mereka langsung mencoba mencari emas hingga tatkala Buck sedang mencari emas, Buck pun melihat seekor hewan putih. Dan kemudian John mengizinkan Buck untuk mengikuti hewan tersebut. Sayangnya ketika Buck sudah melihat hewan tersebut, ternyata itu adalah serigala. Namun, Buck menyadari meski serigala itu tetap satu kawanannya dengan melihat bekas telapak kakinya. Kemudian keesokan harinya, Buck pun masih mencari serigala tersebut. Dan nyatanya serigala tersebut membawa kawanannya. Tentu ini adalah peluang bagi Buck untuk berteman dengan kawanan tersebut. Namun secara tidak sengaja, salah satu anggota dari kawanan tersebut terjatuh dan hanyut di sungai. Lantas Buck pun bersegera menolongnya. Karena berhasil menolongnya, Buck pun kemudian diterima di kawanan tersebut. Dan keesokan harinya berjalan seperti biasa, di mana Buck sedikit demi sedikit kembali ke tempatnya, yaitu alam, bebas dan sedikit liar. That's beautiful, Buck. Lalu datanglah hari di mana Buck tidak kembali lagi di sore itu. John beranggapan bahwa kini Buck sudah benar-benar menjadi liar, dan memutuskan untuk meninggalkan pondok itu. Lalu saat malam tiba, ketika John sedang duduk, yang kemudian merasa ada sesuatu di luar pondok. Saat itu dia mengeceknya, tiba-tiba ada yang menembaknya dari belakang, dan nyatanya itu adalah fucker. Dan karena besingnya suara senapan tersebut, membuat Buck sadar bahwa John sedang ada masalah. Kemudian Buck langsung pergi ke arah John. Lalu scene kembali kepada John yang sedang berusaha menyelamatkan diri dari fucker. Tanpa sengaja lampu api milik John terjatuh yang kemudian membakar pondok kecil tersebut. Dan di saat pertarungannya yang sengit itu, John pun akhirnya tertembak di bagian perutnya dan berkata, ambillah semua emas itu, karena itu tidak akan mengembalikan apa yang sudah hilang. Tapi fucker malah hendak menembak John satu kali lagi. Untungnya Buck datang dan menyelamatkan John. Lalu fucker pun berusaha memukul Buck, tapi mudah bagi Buck menangkisnya dan bahkan Buck mendorong fucker ke pondok yang sedang dilahap api tersebut. Mati juga akhirnya koe. Lalu Buck menghampiri John yang tengah sekarat dan John pun berkata, wow Buck, benar-benar petualangan ya. Lalu juga berkata, kau di rumah Buck. Menyedihkan. Lalu kemudian scene berlanjut di esok hari di mana Buck meninggalkan pondok tersebut. Dan scene diakhiri dengan Buck yang sudah punya anak dan menjadi pemimpin kawanan tersebut. Lalu bagaimana kabar John? Gua nggak tahu. Yang jelas, John mana mungkin selamat. Kalau dia selamat, maka dia akan masuk ke 7 keajaiban dunia. So the end. Tapi gue sendiri menilai film ini amat seru. Selain diberikannya kita view-view yang amazing, alur yang begitu banyak pesan moral di dalamnya ini juga bagus untuk kita tonton. Kalau gue sih kasih nilai sekitar 9 lah, karena gue suka alam. Dan terima kasih buat kalian ya yang udah mengizinkan gue menghabiskan waktu kalian. So jangan lupa subscribe juga, oke? Terima kasih, wassalam.